Oke deh, coba deh model 6 ya. Ini terakhir deh, kita coba. Videonya panjang banget ini teman-teman. Ini kita buat model 6. Oke, dropnya jangan yang di sini deh, yang di sini aja. Kita tambahkan ini ya teman-teman, apa dance layarnya. Coba ini 64 deh, 64, ini 32. Nah ini baru 16 nih, ini 5. Oke, kita pakai 0,00005 dengan epoch segini masihan. Kita eksperimen ya teman-teman dengan parameter ini, learning rate 0,00005. kemudian historinya. Oke, ini jadi model 6 dulu. Ini model 6 ini 6, benar ya. Oke, compile, train parameternya jadi 3000 ya. Historinya jangan lupa. Coba berapa nih? 6. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, epoch 200, epoch 400, akurasinya masih 0,5, masih sama teman-teman. Dengan menambahkan hidden layer satu lagi ya, dan neuronnya ditambahin gitu, apakah bisa sampai 0,7 gitu, bisa enggak ya? Kayaknya nggak bisa deh, 0,65 mungkin. Tuh di 0, tadi ada 0,68 tadi, 0,66 tuh ada tuh. Oke, hampir habis, udah selesai nih trainingnya. 0,64 kita lihat. Nah ini lebih lah, oke lah ya. Trainingnya naik terus, walaupun validasinya di sini agak turun nih, tapi mungkin harus ada adjustment lagi ya teman-teman. Di sini. Tapi kalau kita lihat nih lossnya ini teman, ini turun loh. Ini turun dari yang satu ini turun. Jangan-jangan ya ini kegedean learning rate-nya. Model 7 deh sekali lagi. Model 7. Oke, kita pakai ini aja. Jangan lupa historinya 7. Kemudian yang ini juga ditambahkan lagi. Oke, 7, ini 7. Oke, kita running di sini. Model percobaan ke-7 ya, dengan hidden layernya itu 3, 64, 32, 16. Kemudian learning rate-nya saya kecilkan jadi 0,0001, tapi epochnya masih tetap. Kita lihat, nggak masalah, kita lihat ya. 7 ya, history 7, bener. Oke, kita langsung aja. Soalnya di sini lossnya ini
turun nih teman-teman, bisa sampai 0,8, masih bisa turun ini kayaknya, dan ini masih naik turun ya akurasinya di sini. Saya masih bisa. Nah ini tuh ini 0,7 nih, ini 0,7 tapi masih bisa naik lagi nih, masih bisa ada nih ke atas gitu. Oke, itu gitu sih teman-teman caranya untuk melakukan training untuk mengatasi overfitting dan underfitting. Kalau kita lihat dari model 1 itu kan kayak gini, ini model 1, model 2 ya, model satunya lebih parah nih, kemudian model 2, model 3 nya seperti ini, oke, masih bisa naik. Ini model ini kebalik nggak sih training akurasinya nih? Ini training kan, val akurasi aja kan training. Val akurasi itu validation, akurasi untuk validasi. Oke, benar, ini benar. Kemudian ini model berapa? Model 5 ini udah mulai boleh lah, masih bisa naik nih, tapi udah enggak overfitting lah ya, karena training dan validasinya hampir sama lah, nggak beda jauh kayak model-model sebelumnya. Coba model 8. Oke, kita coba model 8 terakhir deh, ini terlalu panjang videonya. Oke, model 8. Ini nggak perlu ya. Model 8 story 8 model 8. Oke, ini kalau hampir aja ini kita buat juga 8. Nah ini kan kekecilan ya kayaknya ya, kita buat 0,05 deh, dengan epoch segini masian. Oke, kita lihat 0,005 ya teman-teman. Ini kita lihat langsung aja running sampai akhir. Bentar lagi. Nih lossnya turun nih. Duh, tapi trennya bisa naik, tapi ini malah jadi overfitting juga ini nanti kalau diterusin. Berarti gimana kalau kita tambahin random shuffle-nya? 16 ininya langsung 8 gitu, gimana ya? Nah ini lumayan nih, tapi validasinya masih jelek ya. Kalau kita tambahin lagi, atau malah kita kurangi teman-teman, ini kita kurangi dan slayernya, dan ini batchnya mungkin kita tambah, kita kurangi deh 32, gimana nih hasilnya? Tapi ini kan udah kelihatan ya epochnya setiap bertambahnya epoch lossnya turun dan akurasinya naik ya, 0, wah ini bisa 0,8 nih, lihat ya tuh 0,8 tuh.
Nah tapi validasinya masih kayak gini teman-teman. Ini kayaknya harus di rubah-rubah lagi deh. 64 kegedean lah ya. Ini sebenarnya nggak ada aturan pasti untuk mendapatkan nilai hidden layernya, nilai parameternya itu nggak ada yang pasti teman-teman. Tadi 64 ya. Coba nggak usah pakai dropout deh. Memang butuh waktu teman-teman untuk membuat model itu menjadi bagus. Nah ini masih validasinya di sekitaran 0,6 ya. Kalau yang ini juga 0,6 nih. Validasinya kayak gini tapi akurasinya masih bisa naik. Atau mungkin kita coba ininya jangan 0,3 deh, 0,2 deh. Ini kita running dari awal ya. Coba ya, last run. Kita tunggu agak lama. Ini jelas overfitting teman-teman. Ini akurasinya sampai 1 nih, pasti mendekati 1 lah ya. Tapi ininya stuck di 0,5 0,6. Oke. Ini 1 nih. Ini. Tapi ini masih jelas overfitting ya, karena validasinya kayak gini. Oke, ini perbedaannya dengan ini kan beda jauh nih. Ini bisa mengikuti ya training dan validasinya itu setelah ditambahin dropout teman-teman. Oke, ini seperti ini sudah lumayan. Ini seperti ini lumayan. Oke, ini lumayan juga. Ini dengan mengurangi tes size-nya jadi 0,2, jadi 20% aja tes size-nya. Ini turun malah. Ini yang terakhir nih. Selama masih bagus yang ini sih teman-teman sebenarnya. Ya inilah, ini masih oke nih. Model berapa? Model 5 ya. Model 5 ini masih oke. Walaupun mungkin harus dinaikkan lagi ininya, epochnya. Ini dengan penambahan dropout ya teman-teman. Ketika tidak dengan dropout, ini kayaknya nggak pakai. Oh ini pakai dropout. Ini nggak pakai dropout nih. Ketika nggak pakai dropout, ini nggak pakai dropout nih teman-teman. Nggak ada dropoutnya, ini kan saya komen. Ini dia malah jadi overfitting gitu. Jadi memang penambahan dropout itu perlu ya, karena kalau dilihat di sini ketika dikasih dropout itu bagus gitu. Ini dropoutnya di sini ya. Kita kasih deh dropoutnya deh di sini. Oke, kita jalankan. Coba dropoutnya 0,25. Apa yang terjadi? Ininya jangan kegedean deh, 0,03 deh. Startnya di 0,5 ya, 0,2 ya, 0,2 0,3 naik. Nah ini lebih mending kan daripada yang tadi setelah dengan penambahan dropout gitu. Tren
train total parameter yang di train 1000 ini. Oke, ini lebih baik lah daripada model-model yang awal-awal nih, yang kayak gini nih ini. Nah, ternyata penambahan dropout itu memang salah satu faktor yang mempengaruhi untuk mengenhance model supaya tidak overfitting atau underfitting ya. Tentunya ada banyak lagi, yaitu learning rate dan epoch. Hyperparameternya itu harus di di tuning ya teman-teman. Epoch, batch size, ini yang standar nih. Epoch, batch size, kemudian hidden layer nih, sama dropout ternyata ngaruh. Nah, ini adalah eksperimen kita tadi. Kalau saya sih ya, lebih mending yang ini sama yang ini, lebih mending lah ini. Oke. Ini dropoutnya di atas, yang ini dropoutnya di bawah. Yang ini dua-duanya dropoutnya seperti ini. Ini sebenarnya juga oke nih teman-teman. Hanya saja masih jauh dari 100% ya. Oke, itu tadi dan ya saya tulis heading di sini. Datanya pun juga sebenarnya harus dilakukan pre-processing lebih kompleks lagi. Saya kan cuma melakukan normalisasi tuh. Mungkin next video saya coba dengan teknik-teknik lain ya untuk melakukan pre-processing datanya ini teman-teman. Ini saya hanya menggunakan scaling aja, scaling manual lagi. Yang di scaling cuman ini nih, yang angka-angka tertentu, nggak semuanya. Jadi itu aja tutorial kali ini. Cukup panjang, mungkin akan bagi jadi beberapa video aja, 3 mungkin atau 2. Oke. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.